Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian, amin. Mantap jiwa ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih dalam keadaan sangkut atau sangkuters ya, dan mungkin dalam keadaan nangis di pojokan, cup-cup, tetap tenang, tetap sabar teman-teman ya, karena itu semua akan segera berakhir gitu ya kan. Kita sudah memasuki mini alt session ya, tentunya kita tinggal menuju selangkah lagi untuk menuju alt session yang sebenarnya ya. Jadi kita udah mempersiapkan mental sejak tahun 2022 ya kan, sampai saat ini masa mau putus di tengah jalan, jangan sampai ya. Dan tetap ya kawan-kawan, sebelum kita lanjut menuju ke pembahasan yang jauh lebih menarik lagi, alangkah baiknya kalian lari dulu nih ke dapur ya, siapkan dulu secangkir kopinya plus gorengannya untuk menemani kesempatan malam ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada market cap-nya ada penurunan kembali nih ya. Tadi siang ya itu berada di area 1,97 triliun teman-teman. Kali ini udah berada di area 1,95 triliun. Sedangkan Bitcoin dominan di sini malah ada persentase kenaikan sebesar 0,1%, dan untuk fair and greed-nya masih sama ya di level 75. Sedangkan di sini kalau kita berbicara tentang altcoin ya, tentunya dia akan merasa terzolimi teman-teman, karena kali ini udah kembali lagi nih menyentuh di range 50.000 untuk Bitcoin ya. Tepatnya 50.918. Apakah ini skenario yang kita bahas kemarin bisa benar-benar terjadi sampai di area 47.000 sebelum dia breakout kembali ke atas? Ya kita nggak ada tahu teman-teman. Kalau hal tersebut benar-benar terjadi ya kan, ya mungkin gitu ya, mungkin ini adalah koreksi atau penurunan daripada Bitcoin sebelum pasca halving gitu ya kan. Nah jadi kita ambil positifnya aja. Nah di sini teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama, tentunya altcoin merah merona-rona. Akan tetapi di sini ada sedikit informasi yang notabene teman-teman harus ketahui juga ya, dengan token yang bernama Price. Nah, di sini kalau kita lihat untuk overview ya daripada harga Price teman-teman, di mana dia cukup stabil ya, cukup stabil sebenarnya di range harga kepala 14 sampai 13. Dia cukup stabil di area tersebut. Ya, memang kalau kita mengacu pada grafiknya, dia mengalami penurunan yang cukup signifikan dari all time high-nya, teman-teman ya. Tapi mayoritas kalau kalian cek via altcoin lainnya, itu juga terjadi terhadap Cardano, XRP ya, terus Bitcoin, Ethereum, hampir merata 100% teman-teman ya. Hampir merata, bukan 100% sih sebenarnya ya. Ya tepatnya 99% lah ya, karena masih ada juga yang di atas all time high-nya, bahkan membuat ATH-nya ya. Itu mengalami penurunan teman-teman ya. Ya di sini kenapa harga Price ini cenderung enggak mau ngepam, enggak mau naik ya kan. Nah, salah satu pemicu nih, kita berbicara sesuai fakta dan data ya. Bukannya saya mau ngevote mau apa enggak, tapi kalian juga harus terima realitas atau reality yang ada di Price. Kurangnya listing di dalam platform exchange ya, kurangnya listing karena sudah lama dia nggak listing juga di exchange teman-teman ya. Itu yang pertama. Kurangnya pembakaran juga, pembakaran akhir-akhir ini udah cukup lama nih, kita belum melihat dari segi pembakaran Price ya. Walaupun dari segi transaksi, dari segi kontrak sell itu udah nggak ada, cuman pembakaran belum terjadi teman-teman ya. Seperti itu. Cuman di sini wallet kontrak sell tersebut menjadi wallet penjara ya, bisa dikatakan gitu ya, penjara untuk hasil transaksi perpindahan aset ya, mungkin dari DEX ke cek, dari mana ke mana gitu teman-teman ya. Itu masuknya ke situ dan ditahan biar nggak beredar di pasaran gitu, intinya seperti itu teman-teman ya. Dan coba saja kalau Price ini benar-benar mau listing ke beberapa bursa gitu teman-teman ya. Ya bursa yang masuk notabene 20 besar sampai 10 besar lah, itu kemungkinan harga daripada Price juga bisa berkembang lagi ya. Apalagi kalau sampai coin market cap ini mau ngupdate perihal maksimal supply, total supply ya, dan circulating supply-nya. Jadi ketika itu semua terupdate di coin market cap, di sini
cenderung bisa menambah tingkat kepercayaan dari orang-orang yang mungkin baru tahu Bryce nih, buka nih mau Dior nih. Oh, kalau dia Dior kan otomatis ya salah satu yang dibuka adalah coin market cap. Mereka lihat dari circulating supply-nya, maksimal supply-nya, total supply-nya, dia berdiri di chain mana ya kan, ada berapa chain, websitenya gitu teman-teman ya. Mereka cek semua gitu ya. Tapi ketika wah kok ini nggak diupdate ya, mereka cenderung mengurunkan niatnya juga bisa gitu teman-teman ya. Nah, selain kabar tersebut teman-teman ya, selain pandangan saya kenapa Bryce ini nggak mau naik, di sini malah ada satu sisi yang cukup menarik dan cukup positif buat Bryce. Oke, kita bahas. Nah, informasinya teman-teman, di mana di sini dari tim Bryce sendiri, big news. Oke, big news Bridge Farm ya. Nah, jadi berita besar di mana Ledger Live ya secara resmi menambahkan dukungan untuk Bryce. Oke ya. Menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan keamanan aset digitalnya. Oke, jadi ini udah dapat support dari Ledger ya teman-teman, mantap jiwa sebenarnya. Nah, poin pertama di mana di sini ya mengirim atau menerima token dengan mudah dalam batas aman ekosistem Ledger. Nah, kendalikan aset digital Anda dengan percaya diri dan nyaman, otoritas ada di genggaman Anda. Nah, poin kedua di mana ya kan Bitget Bryce ya berdedikasi untuk menyediakan beragam pilihan inovatif dan canggih kepada komunitas kami. Mari kita bekerja sama untuk membentuk era baru Web3 dengan memprioritaskan akuntabilitas dan keamanan daripada Bryce itu sendiri. Dan poin ketiganya teman-teman, di mana di Bitget kami didorong oleh komitmen kami untuk mendobrak batasan menerima ide-ide baru dan memberdayakan komunitas kami. Nantikan kemajuan yang akan datang bulan ini. Sering kami memperluas ekosistem kami, tetap terhubung untuk semua pembaruan terkini. Nah, jadi di sini menarik teman-teman ya, baru saja Bryce ini mendapatkan support atau dukungan secara langsung oleh Ledger. Nah, ini menariknya gini teman-teman ya. Ketika orang-orang ya pengguna Ledger nih yang udah memiliki Ledger, saya kira pemegang holder daripada Bryce banyak orang juga yang udah memiliki Ledger, entah orang luar negeri, entah orang Indo gitu teman-teman ya, pasti udah ada yang memiliki Ledger. Nah, ketika ya kan entah mereka beli di PancakeSwap, MetaMask atau di mana gitu untuk si Bryce itu sendiri, dan mereka ingin memindahkan kepemilikan mereka dari DEX ke Ledger, di sini akan dikenakan tax 12% pastinya ya. Ya, kemungkinan besar akan dikenakan tax tersebut teman-teman ya, atau enggak ya, kita nggak ada yang tahu. Ketika itu terkenakan tax 12%, maka di sini teman-teman akan terjadi transisi yang namanya hasil fee tersebut akan ditahan di mana? Di kontrak yang dulu menjadi kontrak sell, yang saat ini menjadi kontrak penahanan daripada tax tersebut agar nggak beredar di market, teman-teman, seperti itu ya. Ini menariknya di situ, oke. Jadi kemungkinan besar token Bryce yang akan ditahan di wallet penahanan akan semakin lebih banyak, teman-teman, seperti itu. Nah, poin keduanya teman-teman ya, di minggu ini kemungkinan besar nih akan ada yang namanya transisi UI ya, yaitu exchange Bryce yang akan bertransisi, yang saat ini tampilannya sangat-sangat sederhana ya kan, tampilan exchange-nya sangat-sangat ya seperti itu, belum ada fitur yang cukup bisa diandalkan, belum ada launchpad-nya, belum ada futurnya, belum ada ya hal-hal yang ada di exchanger lainnya, mungkin dari nilai stakingnya gitu teman-teman ya, peer to peernya ya belum ada. Dan semoga saja dengan update UI ini nanti teman-teman, sesuai janji daripada tim Bryce, akan memberikan fitur-fitur yang lebih banyak itu terrealisasi dan tampilannya bisa semakin mantap jiwa lagi. Karena apa gini, exchange Bryce ya ini kurang peminatnya, saya jujur saja kurang peminatnya teman-teman. Kenapa? Karena exchange Bryce ini buka warung di ujung tombak sana ya kan, di ujung pandang sana, sangat jauh. Mungkin tempatnya kurang strategis, maka kurang dijamah banyak orang gitu ya. Ketika bertransisi atau ketika update ya, mungkin dari ujung pandang atau ujung tombak sana mereka akan pindah nih agak ke tengah gitu ya, agak ke tengah biar bisa dilalu-lalangi orang, yang dimana itu nanti akan membuat orang ini, oh ini ada toko baru nih, coba kita gunakan, gimana rasanya gitu ya. Ketika mereka merasa nyaman dengan toko tersebut ya mereka akan selalu menggunakan gitu bray ya. Semoga saja
saja. Nah, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Bryce. Semoga membantu ya, dan salam cuan.